Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen serta seluruh rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah kapel pagi ini, saya juga menyambut untuk seluruh sivitas akademika yang mengikuti ibadah kapel secara online. Sebelum kita memulai ibadah kapel pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang boleh menjadi perhatian untuk kita semua. Untuk kapel tanggal 8 November 2023, BL akan dilayani oleh Saudara Yotam Olanda, singer oleh Saudara Gideon Nando dan Saudari Tri Eni, musik oleh Saudara Noval, Saudara Ferdi, Saudara Yanto, dan Saudara Kristiono, multimedia oleh Saudari Sylvia, pembicara oleh Dr. Deborah Nugraheni dengan tema Kuasa Nama Yesus. Apabila petugas berhalangan, boleh menghubungi koordinator kapel. Saat ini saya mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan kasih pada kita. Dalam Mazmur 68 ayat yang 5 berkata, "Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya." Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang terus boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama mau menaikkan setiap puji-pujian kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Engkau rapi dan Engkau pakai pembicara dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersukacita bersama. Kita akan bergembira bersama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Riang dan gembira di surga. Nyanyian pujian nomor 264, Riang dan Gembira di Surga. Kita akan pujikan bait 1, 2, 3, kemudian diulangi di bagian ref 1 kali. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Riang dan gembira malak di surga, Bapa dengan anak berdamai. Pada jalan jahat ia telah jerah dan mendapat hidup yang permai. Surgawi, mulia, mulia puji tak terperi. Bala tentara surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Riang dan gembira malak di surga, adakan jamuan yang besar. Kabar kesukaan beritakan segera, yang berdosa telah jadi benar. Mulia, mulia lagu surgawi, mulia, mulia puji tak terperi. Bala tentara surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Mulia, mulia lagu surgawi, mulia, mulia puji tak terperi. Bala tentara surga yang menyanyi terus, lagu riang umat tertebus. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan
oleh Pendeta Dr. Joko Santoso MTH dengan tema Kuasa Nama Yesus. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian kita kembali, Tuhan Menuntun Hidupku. Tuhan Menuntun Hidupku, nyanyian pujian nomor 156. Kita akan pujikan bait 1, 2 ref, kemudian intro, dan dilanjutkan bait 3, 4, kemudian ref. Sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendak-Mu, sebab Tuhan penuntunku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maut pun takkan menakutkan. Penuntunku itu Tuhan, Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku, Tuhan menuntun hidupku. Kepada Pendeta Dr. Joko Santoso kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Yesus. Saatnya Tuhan, di tengah kesibukan kami dalam proses perkuliahan, kami boleh datang kepadamu, bertelut, berseru, mohon belas kasihan Allah agar memberikan kesanggupan, kekuatan, pengertian yang mendalam
untuk kami mengerti akan rancangan Allah di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pribadi, berkati hamba-Mu secara khusus yang menyampaikan kebenaran yang daripada-Mu. Demikian pula kami berdoa mereka yang mengikutinya melalui media, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyatakan kuasa kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Allah ajaib Tuhan yang berkati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kurang kenceng, Shalom. Ya, sudah makan belum? Sama. Ya. Baik. Makanya nanti jam 1 karena STPI punya ketentuan 6.16. Masih berlaku enggak Pak itu? Jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 6 sore. Mesti seperti itu ya. Dan kita siap, mari kita akan bersama mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itu bukan konsentrasi kepada makanan yang dibicarakan, tetapi kepada firman yang dinyatakan. Kalau tema yang selama ini dibuat Tuhan Yesus dengan kuasanya, nah sebelum itu saya ajak saudara untuk jauh memikirkan seorang tokoh, karena itu menjadi harapan masyarakat iman. Seorang tokoh di dalam perjalanan hidupnya, dia punya tindakan, punya kegiatan yang luar biasa karena berbagai situasi keadaannya, mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita belajar tentang Yusuf dalam Perjanjian Lama itu hampir separuh dalam kitab Kejadian. Ditulis dari pasal 37 sampai dengan 50 tentang riwayat beliau. Oleh karena itu hari ini saya ajak saudara untuk merenungkan, untuk membicarakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai masyarakat akademis, mahasiswa, walaupun saudara tidak terjun di dalamnya, kita mengikutinya. Bagaimana situasi bangsa ini? Bagaimana situasi negeri ini? Kalau kita berbicara, kita 2 tahun dilanda COVID, itu sangat berpengaruh terhadap perkuliahan, berpengaruh terhadap situasi ekonomi, berpengaruh terhadap situasi politik, apalagi ini menjelang pemilu, pengaruhnya cukup besar. Ya, ekonomi kita mau tidak mau merosot, ekonomi kita diperjuangkan sedemikian pula kita diperhadapkan. Mungkin saudara tidak begitu terasa karena masih bergantung kepada orang tua. Tetapi bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia ekonomi, merasakan beratnya persaingan, ya, merasakan beratnya kompetisi. Demikian pula dengan keadilan dan keamanan. Kita mungkin mendengar berbagai berita yang carut marut, yang tidak adil, yang tidak diharapkan. Sebagaimana hubungannya dengan keyakinan kita, orang Kristen yang dianggap minoritas sering terpojokkan, ya, sering dihalang-halangi, sehingga menimbulkan ketidakadilan kalau kita melihat di sana. Itu situasinya, itu keadaannya, itu keadaan masyarakat kita. Sehingga sebagai orang beriman punya harapan kapan Allah menyatakan kuasanya atas bangsa ini. Apalagi kalau ditambah lagi dengan mereka yang punya kepercayaan sampai mengutuk satu situasi dunia yang sedang berperang. Kita tidak ikut-ikut mengutuknya, tetapi kita punya harapan. Sebagai masyarakat iman kita punya harapan kepada Allah. Oleh karena itu mari kita melihat, kita belajar dari seorang tokoh bagaimana kehidupannya. Karena kita sebagai masyarakat beriman, ya, seorang yang tetap berjalan, bagaimana dia menghadapi situasinya, bagaimana menghadapinya. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang kedua, silakan memperhatikan, saya tidak akan membaca banyak. Dikatakan di sana, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba
bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha, anak Silpa, kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ketika kita memulai membaca riwayat Yusuf, sepertinya tidak ada yang istimewa, sesuatu yang biasa. Mungkin seperti dalam pemikiran, apa toh Pak, negeri ini kan biasa saja, saya mengalaminya biasa saja, mungkin begitu. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, ada banyak hal yang terjadi. Ya, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan zamannya Yusuf. Ya. Kalau kita membaca ayat selanjutnya juga ada peristiwa-peristiwa. Seorang Yusuf, dia seperti biasa menggembalakan, usianya baru 17. Saudara usianya berapa? Ada yang 17? Oh, masih ada satu. Rata-rata di antara kita lebih dari 17 ke atas. Mungkin sudah memenuhi semacam persyaratan menuju kedewasaan gitu ya. Ya termasuk pemikirannya. Yusuf itu masih muda, tetapi dia melakukan kebiasaan. Dia nyatakan kebiasaan yang dia lakukan di dalam kehidupannya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ketika dia mengungkapkan kejahatan, itu tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan harusnya terlalu menceritakan kalau seseorang berbuat jahat, perlu kita sampaikan, rupanya itu tidak menyukakan, menimbulkan kebencian, dan itu sudah dialami oleh Yusuf. Apalagi ketika dia mengungkapkan mimpinya, mimpi yang dialaminya, mimpi yang dihadapinya. Mimpi itu sebenarnya kemauan kita atau ada yang skenario kita atau saja. Ya, ada yang membuat, Allah yang menyatakan. Apa hubungannya dengan mimpi-mimpi itu? Rupanya mimpi itu menimbulkan kebencian. Dan kalau kita membaca, mimpinya mungkin menyinggung. Suatu saat, kata mimpi yang dialami Yusuf, kakaknya akan sujud kepadanya. Kalau bisa ditafsirkan seperti itu, dan rupanya bukan hanya kakaknya, tetapi juga gambaran yang dipakai bukan hanya berkas-berkas, tapi bulan dan bintang yang akhirnya menyembah kepadanya. Sehingga ayahnya, ibunya juga ikut tersinggung, tidak sesuai dengan harapannya. Siapapun orang tua akan mengalami itu. Dan akhirnya dengan mimpi itu membuat saudaranya benci, membuat saudaranya makin benci. Dan ketika orangnya melihat mimpi itu, walaupun dendam dalam hatinya, masih diberikan sesuatu yang indah, jubah yang indah yang membuat iri hati saudara yang lainnya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan heran kalau saya mengambil ini sebagai dalam satu kehidupan kita, keseharian kita, di mana tanggung jawabnya kita harus melakukan apapun yang dipercayakan kepada kita, menjadi lebih baik, semakin baik, akan memunculkan kebencian, memunculkan iri hati. Itu berlaku di mana saja, di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan apapun sudah. Kalau saudara merasa masih kecil melakukan sesuatu yang kecil, jangan dipikir bahwa itu akan baik-baik saja. Ternyata ada orang yang tidak suka. Kalau saudara saat ini kuliah, mungkin juga ada orang, kok kuliah barang sing bayari sopo gitu ya. Paling sponsor, ada orang yang mungkin tidak suka, apalagi hubungannya dengan pekerjaan. Orang yang merasa lebih pintar, lebih bijaksana daripada kita, seringkali juga ada ketidaksukaan. Oleh karena itu nasihat saya, tetaplah lakukan sekecil apapun, sampai sebesar apapun, sesuai dengan kapasitas saudara, lakukanlah sebagaimana biasa. Jadikanlah itu semakin hari semakin baik di dalam tugas saudara. Pastikan bahwa hasilnya akan baik. Dan itu dialami oleh Yusuf. Tuhan sedang mempercayakan apa kepada saya dan saudara? Mungkin sebuah jemaat kecil, mungkin sebuah kelas kecil, mungkin tidak ada kedudukan sebuah jabatan, atau bahkan sampai jabatan apapun masih ada juga orang pribadi yang sesungguhnya tidak suka.
Dan itu kalau kita melihat dalam situasi bangsa kita, situasi politiknya dari 3 kontestan yang maju itu, masing-masing ada yang benci, masing-masing ada yang mendukung, dan itu mempengaruhi situasi politik negeri kita. Saya tidak bermaksud memprovokasi apalagi mengkampanyekan salah satu kontestan politik. Tidak, bukan itu tujuannya. Tetapi tetaplah kita melakukan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita sebagaimana kita melakukannya. Yang kedua yang kita lihat adalah ketika kita mengharapkan dengan situasi itu, jalanilah dengan iman proses yang Tuhan sedang percayakan. Seringkali memang keputusasaan mewarnai kehidupan kita, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati. Seperti kepada Yusuf. Jalanilah dengan iman setiap proses yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktunya nanti saudara akan dipercaya untuk mengembalakan mulai dari kecil akan semakin besar, atau saudara dipercaya untuk tugas kecil, kalau awalnya hanya sebagai perlengkapan atau nanti menjadi ketua senat apapun, jalanilah dengan iman setiap proses yang Tuhan percayakan kepada saudara. Proses ini seringkali tidak menyukahkan karena di dalamnya ada dinamika yang membuat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, seakan kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak ada harapan di sana. Tetapi ada proses Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan untuk kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat Yusuf, dia menjalani prosesnya. Kalau saudara membuka di dalam pasal 37 ayat 12, ada ancaman pembunuhan. Karena kebencian, karena iri hati, walaupun tahu rancangan kebencian itu pembunuhan adalah hukumnya berat, tetapi mereka lakukan. Tetapi percaya juga bahwa pada pihak yang dipakai oleh Allah untuk membela kita. Seperti dengan Yusuf ini, ada pembela yang Tuhan siapkan. Tetapi rancangan pembunuhan itu tetap jalan. Akhirnya tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang sumur yang tidak ada airnya. Dan proses itu belum berhenti, ada proses lebih lanjut. Dijadikan budak. Mungkin awal munculnya perbudakan atau zaman itu masuk dalam perbudakan. Saudara bisa membaca di pasal 37 ayat 27. Yusuf dibawa ke dalam perbudakan. Walaupun dalam kehidupan hamba Tuhan saya tidak terlalu suka kalau seorang mahasiswa teologi sebagai calon hamba Tuhan disebut calon budak-budak Tuhan. Tidak begitu. Tapi kalau mengalami proses yang seperti itu, tetap jalanilah proses yang Tuhan berikan. Pasti ada rancangan Tuhan yang baik dan luar biasa. Dan bukan hanya itu saja. Ketika dalam perjalanan selanjutnya Yusuf juga ada godaan. Proses yang sedang dihadapi. Apakah kita mau berpikir itu dari Tuhan atau tidak dari Tuhan, yang jelas itu ada proses godaan. Ada tantangan perzinahan. Setelah tantangan perzinahan tetap pada imannya, proses itu berlanjut berubah menjadi fitnahan. Dan mereka yang tidak suka dengan seorang hamba Tuhan itu akan muncul di dalam kehidupan kalau ketika nanti dalam perjalanan selanjutnya. Ada fitnahan, bukan maksudnya Yusuf sebenarnya yang mau memperkosa, bukan Yusuf yang tertarik dengan istri Potifar, tetapi apa yang terjadi? Dia berteriak, dia menyatakan yang bukan. Oleh karena itu
perlu mengingat saya dan saudara ketika kita terjun di dalam pelayanan, ketika kita berada di dalam kehidupan bermasyarakat, jangan berpikir bahwa semuanya akan suka kepada kita. Akan muncul fitnahan-fitnahan juga. Dan bagaimana ketika ada fitnahan-fitnahan yang seperti itu? Kita tetap percaya bahwa ketika proses kita hadapi, Allah beserta, Allah memberkati, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menuntun setiap langkah-langkah kita, menuntun setiap pelayanan kita, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya itu, karena pengkhianatan itu menjadikan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ini satu situasi yang tidak mengenakan, yang paling hina dihadapinya ketika seseorang dihadapkan penjara. Walaupun di dalam penjara itu bukan berarti orang bersalah, tetapi karena fitnahan membuatnya tidak salah dibuat salah. Ya, itu yang terjadi. Tetapi ketika kita berserah kepada Allah, percaya kepada Allah, justru di dalam penjara Allah punya rancangan, Allah punya rencana yang akan memperlengkapi, akan menjadi lebih baik. Itu yang terjadi. Nah, apakah Tuhan selama ini memelihara? Jawabannya ya. Ya. Kepada Yusuf Tuhan memelihara. Proses yang harus dijalani. Jadi implementasinya dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani panggilan Allah yang punya harapan sebagai masyarakat iman untuk masa depan, ketika kita melakukan kebiasaan kita sebesar sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah dengan baik. Kita tetap menjalinnya seperti biasa dan sadarlah ada pihak-pihak yang seringkali tidak suka dengan kita. Bisa berwujud kebencian, bisa berwujud iri hati dan banyak hal yang lainnya. Tetapi ketika menjalani itu, terimalah itu sebagai satu proses Allah yang sedang membentuk saudara, Allah yang sedang memperlengkapi saudara. Karena akan mengalami perjalanan proses-proses selanjutnya yang seringkali tidak menyukakan, yang seringkali tidak menyenangkan, tetapi Allah tidak pernah membiarkan. Allah selalu beserta. Dan ketika saudara tekun dengan proses itu, yakinlah Allah tetap sebagai sumber anugerah yang akan memberkati saya dan saudara pada waktunya, ketika Allah menyatakan janjinya kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4b sampai 8b, supaya saudara membaca juga, mari kita di dalam ayat pasal 41, bukan 45. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihannya daripadamu. Jadi kalau kita kembali menarik sebuah benang, di awalnya itu Yusuf itu punya mimpi. Ada berkas-berkasnya, berkas lain yang tunduk, yang seringkali dicerminkan sebagai saudaranya, kakaknya yang harus tunduk kepada dia. Tak terkecuali juga papanya, mamanya, dan juga yang lainnya.
Dan itu digenapi di pasal 21 yang akhirnya terwujud ketika berada di Mesir. Yang diakui, yang dinyatakan oleh Fir'aun. Mengakui akan kepemimpinan Yusuf, di mana orang Mesir yang tunduk kepada kebijakan dia, termasuk yang akhirnya juga ayahnya dan termasuk kakak-kakaknya. Nah, kalau diambil sebuah rentetan cerita ini, saya tidak menguasai dengan penyampaian storytelling. Mungkin kalau disampaikan dengan cara itu lebih menarik. Saya lebih menyampaikannya dalam gaya pengajaran saja. Yusuf ini tetap yakin akan kehendak Allah. Melalui prosesnya tetap akhirnya dipakai oleh Allah, diberkati oleh Allah, disertai oleh Allah. Kerinduan kita, kerinduan saya dan saudara juga begitu. Oleh karena itu tetap saya mengulangi, lakukanlah apa yang biasa saudara lakukan. Dan selanjutnya tetaplah berserah kepada Allah supaya dia memimpin kita ketika proses sedang kita jalani. Yang pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya sehingga orang mengakui kepemimpinan saudara. Oleh karena itu jangan merasa lemah, jangan merasa tidak sanggup. Karena Allah yang memanggil saudara, Allah yang memperlengkapi saudara. Karena Allah yang memanggil kita, Allah yang memperlengkapi kita. Bukankah janjinya ketika Yesus lahir, Immanuel, artinya Tuhan beserta, yang akhirnya juga menyatakan kuasa atas kesanggupan kita. Mari kita meyakini seperti yang terjadi atas diri Yusuf. Dan saat ini percayalah bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam perjalanan pelayanan selanjutnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus. Kami sadar Tuhan, memang kami bukan Yusuf. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami. Oleh karena itu sanggupkan kami melakukan tugas kami. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan, kami melakukannya dengan setia. Sampai pada waktunya Tuhan tambahkan. Dan kami sadar pula ada kebencian, ada iri hati yang seringkali mewarnai kehidupan ini. Demikian pula Tuhan, ketika Engkau proses, ketika proses sedang kami jalani, kuatkan iman kami, kuatkan kesanggupan kami menjalani proses itu sehingga berkenan kepadamu. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan yang daripadamu. Ajari kami tetap meyakini akan janji Allah yang pada waktunya Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih karuniamu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada banyak hal yang ingin kami ungkapkan, tetapi kami percaya Tuhan mendengar kami, menjawab kami, menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Amin. Serahkan kembali. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Joko Santoso MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini ibadah kapel kita telah selesai, namun sebelumnya dengan kasih Pendeta Theophilus Arisandi MTH akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat mengikuti kapel akademis STBI di tempat ini. Kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Allah siap memproses kami menjadi hamba-Mu yang andal, yang siap terjun dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, dimanapun hamba-Mu ini berada, berkat Tuhan turun dan selalu menjadi berkat.
Kami akan mengakhiri kapel kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang perkuliahan ini. Tuhan memimpin, menolong kami senantiasa. Kami bersyukur atas kapel yang dapat terlaksana hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya Bapa. Amin. Doa nikmat. NP 362, doa nikmat. Kita akan pujikan satu kali, diakhiri dengan amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.